Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Saya dan Michael bisa menjumpai Anda di program talk show Kata Omong AFB TV Kupang. Dan malam ini kita akan berbicara tentang bagaimana peran dari Jasara Harja untuk menjawab tantangan masa depan. Tema kita malam ini pemirsa untuk Anda, dan kita akan berbicara lebih jauh lagi dengan narasumber yang sudah hadir di studio AFB TV Kupang. Saya mau sapa yang pertama, Kepala Unit Operasional dan Humas PT Jasara Harja Persero Cabang Nusa Tenggara Timur, Pak Priyatmojo SE. Selamat malam. Selamat malam, Pak David. Semangat ya. Semangat, Tetap pasti, semangat. tetap Oke. semangat. Semangat untuk melayani. Pastinya. Ya, baik. Dan yang berikutnya ini kita juga mau melihat juga bagaimana dengan kabar-kabari ya seputar angkutan jalan yang ada di Nusa Tenggara Timur ya. Kalau kita melihat sendiri ini di seputar Nusa Tenggara Timur, kita mau jauh lebih dekat juga, dan saya mau sapa juga Kepala Bidang Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Yohanes Takadosi. Selamat malam, Pak Anis ya. Oke, ini lebih akrab disapa Pak Anis nih. Ya, ini kalau kita berbicara soal angkutan jalan ini makanannya nih. Oke, dan saya juga mau undang untuk ada pemirsa yang mau bertanya juga tentang tema kita malam ini, Jasara Harja menjawab tantangan masa depan. Tema kita ya, Jasara Harja menjawab tantangan masa depan. Anda bisa bertanya juga nanti ke Pak Anies dan juga Pak Pri. Ini bagaimana juga berkaitan dengan asuransi dan juga ini dengan angkutan ya, ini angkutan jalan nih. Kira-kira seperti apa? Dan saya mau sapa dulu untuk Pak Pri terlebih dahulu. Apa kabar? Baik sekali, Pak Dari David. Jasara Harja Persero Cabang NTT. Siap. Kabar baik, selamat malam. Dan selalu siap untuk melayani. Selalu nah ini siap. Berkaitan dengan tema kita, tapi sebelumnya saya mau tanya dulu, ini bagaimana juga tentang kinerja dari PT Jasara Harja Persero Cabang Nusa Tenggara Timur sendiri melayani, memberikan edukasi kepada masyarakat. Iya, terima kasih. Pada kesempatan ini bisa kami sampaikan bahwa Jasara Harja itu di 22 kabupaten kota se-NTT ini ada petugas di setiap masing-masing samsat. Jadi kita masih gabung dengan kantor bersama samsat yang ada di setiap kabupaten. Termasuk ada satu samsat Satgas Wewerang yang ada di Pulau Flores. Nah, petugas kami memberikan edukasi, memberikan pemahaman, melayani kepada korban kecelakaan, lalu lintas jalan dan penumpang umum. Dalam hal ini kita memberikan pelayanan jemput bola, baik ke rumah duka ataupun ke rumah sakit. Jadi kita sudah ada sinergitas antara Jasara Harja, kepolisian, rumah sakit, kemudian ada dinas perhubungan, ada Dukcapil. Jadi kita sudah bisa ada sinergitas di situ. Untuk kasus laka yang sudah terjadi di masing-masing kabupaten, itu dari setiap unit laka itu sudah diinput via IRSMS. Jadi ada sistem sudah dibangun dari kepolisian, kemudian Jasara Harja bisa merespon. Dari respon itu, dari petugas Jasara Harja yang ada di masing-masing samsat, kita melakukan jemput bola ataupun kita memantau informasi bahwasanya kalau ada korban kecelakaan yang dirawat di salah satu rumah sakit, kita akan tindak lanjuti dengan memberikan surat jaminan. Dan apabila kalau ada korban meninggal dunia, petugas pasti mendatangi ahli waris rumah duka. Jadi kita berikan informasi, kita sampaikan hak dan kewajibannya, besaran santunan, kemudian cara pengurusannya, dan sampai kita bantu untuk pengurusannya. Oke, tentunya ini ada item-item yang harus dipenuhi juga oleh masyarakat itu sendiri, dalam hal ini untuk pengguna angkutan ya. Nah, dan sebelum kita lanjut, ini juga bagaimana juga berkaitan kesadaran dari masyarakat itu sendiri, Pak Pri, dalam hal ini Jasara Harja ya sebagai asuransi BUMN. Ya. Nah, ini nih kesadaran dari masyarakat sendiri, karena tidak semua kan mengadunya ke Jasara Harja. Ya, jadi kalau kita ini asuransi secara umum, jadi tidak setiap orang itu menjadi peserta, tetapi orang yang mengalami musibah kecelakaan lalu lintas baik di jalan raya ataupun pengguna alat angkutan umum itu pasti dalam
ruang lingkup Jasara Harja. Tetapi ruang lingkupnya itu ada dua, dijamin Jasara Harja melalui Undang-Undang 33 atau 34 tahun 64, ataupun tidak dijamin, baik Undang-Undang 33 maupun 34 tahun 64. Jadi ruang lingkup dari undang-undang itu, setiap masyarakat yang mengalami kecelakaan, pengguna alat angkutan umum dan mengalami musibah kecelakaan pasti akan dijamin oleh Jasara Harja. Begitu pula masyarakat yang mengalami kecelakaan lalu lintas di jalan raya, baik dua kendaraan ataupun pihak ketiga di luar alat kendaraan bermotor yang menjadi korban akibat kendaraan bermotor lainnya, maka dia akan dijamin oleh Jasara Harja. Nah, khusus kasus kecelakaan laka lantas tunggal atau out of control, Jasara Harja sampai sekarang belum bisa memberikan santunan. Jadi memang inilah bedanya Jasara Harja dengan asuransi lainnya. Kita tidak ada kepesertaan, tetapi kita ke masyarakat pengguna jalan lalu lintas jalan raya ataupun pengguna alat angkutan umum. Oke, jadi ini perbedaan ya yang harus juga diketahui oleh masyarakat itu sendiri. Dan ini sebelum saya ke Pak Anies selaku Kepala Bidang Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekali lagi untuk Anda pemirsa, Anda bisa ikut berpartisipasi memberikan pertanyaan tentang tema kita pada talkshow malam ini, Jasara Harja menjawab tantangan masa depan. Nah, Anda bisa memberikan pertanyaan, nanti ada nomor yang bisa Anda hubungi, dan juga informasi buat Anda pemirsa, Anda bisa menyaksikan siaran AFB TV Kupang live streaming. Dan kembali ke Pak Anies, ini berkaitan tadi sudah digambarkan juga dari Pak Pri sendiri. Nah, ini bagaimana tentang kecelakaan dan prosedur yang harus dilalui oleh masyarakat itu sendiri. Nah, kalau kita berbicara soal angkutan jalan, apa kabar? Ya, kabarnya baik. Dinas Perhubungan baik. Kita Dinas Perhubungan diberi tugas oleh negara menjamin ketersediaan angkutan umum yang selamat, aman, lancar, tepat waktu, dan terjangkau. Baik terjangkau dari sisi waktu maupun terjangkau dari sisi biaya. Sehingga tugas kita mengatur, menyiapkan regulasinya agar angkutan umum itu tersedia dan kalau kaitannya dengan Jasara Harja tadi, maka bisa menjamin keselamatan bagi pengguna angkutan itu sendiri. Begitu. Jadi dalam memberikan layanan angkutan umum di Nusa Tenggara Timur, kita Dinas Perhubungan Provinsi NTT memiliki 5 UPT. UPT pengelola prasarana transportasi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Yang pertama itu adanya di Kupang, itu wilayahnya mencakup Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rotendao, Sabure Jua, dan Alor. Kemudian di wilayah yang kedua yaitu mencakup Kabupaten TPS, TTU, Belu, dan Malaka. Kemudian 3 itu seluruh Sumba. Kemudian yang keempat itu Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada. Kemudian yang terakhir itu yang mencakup wilayah Lebata, Flores Timur, Sika, Endi, dan Nakio. Baik, nah berkaitan juga tadi menyambung dari yang disampaikan oleh Pak Pri. Ini kalau kita berbicara soal kesehatan, kecelakaan, ya berkaitan dengan kecelakaan ini. Dan kembali lagi, ini soal angkutan jalan nih. Nah, ini ada, kalau sekarang ini banyak sekali nih angkutan jalan, plat kuning, plat hitam. Nah, ini plat hitam nih, ya bayangan, plat bayangan ya kalau kita dalam tanda kutip. Nah, kalau kita berbicara soal plat kuning sendiri, Pak Anies, ini untuk wilayah Nusa Tenggara Timur sendiri untuk angka kecelakaan, ya untuk angka kecelakaan dan diakibatkan dengan usia, tentunya usia dari kendaraan itu sendiri, dan bagaimana juga kesadaran dari masyarakat itu sendiri pengguna angkutan. Baik, nah, jadi sejauh ini kecelakaan yang diakibatkan oleh usia kendaraan itu relatif rendah, ya, karena
kendaraan meskipun usianya tua, tetapi ketika dia sudah melalui proses KIR, artinya bahwa dia dinyatakan layak, maka sesungguhnya dia bisa beroperasi dengan wajar dan layak. Pada umumnya kecelakaan itu lebih disebabkan oleh faktor pengemudinya, faktor manusianya. Ya. Jadi terkadang pada kondisi tertentu yang kecepatannya dibatasi, misalnya cukup sampai dengan 40 km per jam, tetapi kemudian dia melaju dengan kecepatan lebih dari 40 km per jam, lalu sulit untuk dikendalikan, bisa menimbulkan kecelakaan. Bisa juga karena dia dalam kecepatan tinggi, kemudian karena satu dan lain hal dia harus ngerem mendadak, itu juga bisa menimbulkan kecelakaan. Gitu. Jadi faktor yang paling berpengaruh, yang sejauh ini faktor yang lebih dominan menimbulkan kecelakaan itu bukan dari aspek sarananya, tetapi dari aspek manusianya. Oke, baik. Ini untuk menjawab tantangan masa depan, Pri, dari PT Jasara Harja Persero sendiri. Nah, ini bagaimana juga berikan edukasi, kesadaran kepada masyarakat sendiri dalam hal ini pajak. Iya. Jadi memang di dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor di kantor bersama Samsat itu ada 3 instansi di dalamnya. Yang pertama dari kepolisian, dalam hal ini di Lantas Polda NTT, kemudian ada DPAD, Dinas Pendapatan dan Aset Daerah, kemudian ada Jasara Harja. Memang pajak secara umum itu banyak manfaatnya. Yang pertama untuk pendapatan asli daerah, untuk pembangunan daerah, kemudian di Jasara Harja untuk memberikan jaminan ataupun kepastian jaminan santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas. Terus yang ketiga untuk register dan identifikasi kendaraan bermotor ya, yang dipegang oleh kepolisian. Jadi kita memberikan edukasi ketika kita melakukan kunjungan ke rumah sakit ataupun kita melakukan kunjungan ke rumah duka ataupun ahli waris, kita biasanya memberikan informasi, kita berikan pemahaman, kita berikan literasi bahwasanya Jasara Harja itu memberikan santunan bukan semata karena hak yang diterima oleh masyarakat, tetapi memang ada kewajiban dari masyarakat pemilik kendaraan bermotor ataupun pengguna alat angkutan umum yang dikutip dengan sejumlah iuran. Kalau untuk di kantor bersama Samsat itu namanya SPD KLLJ, yang dikutip namanya SPD KLLJ yang kepanjangannya sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Kemudian untuk pengguna alat angkutan umum itu ketika pengguna alat angkutan umum membayarkan sejumlah ongkos, maka di situ ada iuran wajib. Iuran wajib yang harus disetorkan oleh operator ataupun pemilik angkutan umum kepada Jasara Harja. Ini adalah bukti hadirnya negara kepada masyarakat, khususnya masyarakat korban kecelakaan. Jadi masyarakat yang mengalami musibah kecelakaan itu tidak menanggung biayanya atau kebutuhan hidup setelahnya secara sendiri, tetapi ada sejumlah bantuan ataupun santunan kepada korban ataupun ahli waris korban. Oke, baik. Dan ini informasi yang sangat menarik sekali, tapi juga untuk Anda, sekali lagi saya undang Anda untuk memberikan pertanyaan juga bagaimana berkaitan dengan Jasara Harja menjawab tantangan masa depan. Obrolan kita dalam program talk show ini, pemirsa, silakan Anda bertanya juga ke Pak Pri selaku Kepala Unit Operasional dan Humas PT Jasara Harja Cabang Nusa Tenggara Timur, dan juga bisa nanti kalau kita berbicara soal angkutan jalan ini, Anda bisa memberikan pertanyaan kepada Pak Yohanes Taka Dosi selaku Kepala Bidang Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Timur. Kita akan lanjut talk show kita malam ini, 2 narasumber, Bapak-Bapak, tapi kita break sebentar. Untuk Anda juga pemirsa, nanti kami kembali lagi tetap di Katong Ngomong.